Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairil Umar, NIM 1908107077. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin A dan poin B. Poin A yaitu pengertian hakikat strategi pembelajaran, dan poin B yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian hakikat strategi pembelajaran. Hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang artinya memiliki kebenaran atau benar-benar ada. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi, ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi hakikat, seperti disebut sebagai hakikat secara adat istiadat. Sedangkan strategi berasal dari kata Yunani strategia, yang artinya ilmu perang atau panglima perang. Strategi adalah semacam seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan darat atau angkatan laut. Strategia juga diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur kejadian atau peristiwa. Sedangkan pembelajaran adalah proses membantu atau membuat orang belajar. Guru bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah. Artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap strategi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses pembelajaran siswa berlangsung dengan optimal. Hakikat strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai atau secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat diartikan juga sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan sebagai rangkaian kegiatan. Strategi pembelajaran juga merupakan rencana tindakan atau rencana kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli diantaranya yaitu yang pertama ada menurut Kemp 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada menurut Dickey and Cherry 1985 menjelaskan bahwa suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Yang ketiga yaitu ada menurut Alwi Suparman 1999 menjelaskan strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pembelajaran. Peserta didik
peserta didik, peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah prosedur yang dipilih pendidik dalam mengelola secara sistematis kegiatan pembelajaran dan beberapa komponen pembelajaran atau materi pembelajaran peserta didik, waktu, alat, bahan, metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya poin B, yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga yaitu norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Itu adalah konsep dasar dari strategi pembelajaran. Ada juga menurut Neumann dan Morgan, Strategi dasar setiap usaha meliputi 4 masalah, masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut. Hasil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua yaitu pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Yang ketiga yaitu pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Yang keempat yaitu pertimbangan dan penetapan tolak ukur baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Keempat strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh antara dasar yang satu dengan dasar yang lain, saling menopang dan tidak bisa dipisahkan. Itu menurut Neumann dan Morgan. Itu adalah konsep dasar strategi pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.